cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang open lagi nih. STS Diskusi dan Rekomendasi bulan Juli 2023. Aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli 2023. Nah, apa itu STS Rekom dan Diskusi? Dan kita ada dua grup ya di sini. STS Rekom isinya adalah stock pick saham, swing ODT, BSJP, dan scalping. Terus yang di diskusinya adalah tentang diskusi saham buat belajar-belajar atau chatting-chatting tentang pertanyaan yang ada di menu Rekom. Nah, kita akan lihat Rekom yang masih jalan saat ini, yaitu Rekom Juni 2023. Nah, di sini kita ada menu swing seperti ini ya. Saya ngasih target TP1, TP2, TP3. Nah, selain swing kita juga ada menu gorengan, teman-teman ya. Menu gorengan juga ada menunya seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada buy 2-nya seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung langsung japri saya aja ya. Kontak ada di deskripsi, langsung tanya-tanya aja saya langsung. Nah, kita lanjut ke videonya, teman. Sobat Mas Bro, ya kita di Fajar Daily, dan kali ini kita ngobrol santuy bahas pertanyaan ini ya. Bang, kalau ini buat jangka panjang gimana ya emiten baru ini? Nah, ini adalah komentar saat saya bahas saham yang lagi booming, yaitu GRPM ya, Coca-Cola itu guys. Nah, saya akan menjabarkan ini ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua seorang investor. Nah, ada beberapa syarat saham itu, sebuah emiten atau saham itu bisa disimpan dalam jangka panjang atau buat investasi. Yang pertama adalah prospek usahanya itu bagus. Nah, mungkin kalau saham IPO atau GRPM ini atau saham-saham IPO yang lain itu masuk, mungkin bisa masuk. Masuk bisa menganalisa ini. Oh, saham ini prospek kedepannya bakal bagus. Itu ketahuan, guys. Kalau saham IPO mungkin bisa. Tapi syarat-syarat setelahnya mungkin saham IPO nggak masuk. Oke, terus syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua, saham bisa disimpan dalam jangka panjang atau investasi, itu adalah harganya murah. Nah, saham IPO itu biasanya dijualnya harganya mahal, teman-teman. Rata-rata di atas PBV 2 kali. Dan bahkan ada yang 8, ada yang 15 tuh si VKTR kemarin. Terus ya ada yang 5 segala macam. Jadi istilahnya kalau saham yang baru IPO itu biasanya dijualnya mahal. Udah mahal. Prospeknya bagus, tapi kalau kita beli di harga mahal, tentu aja pertumbuhannya nggak akan sepesat saat kita beli di harga murah. Betul guys ya, jadi syarat yang kedua saham IPO nggak masuk, saham yang baru listing itu nggak masuk. Terus syarat yang ketiga, sebuah emiten bisa buat investasi, yaitu track record manajemennya itu bagus. Track record manajemennya atau manajemen itu bagus dan terpercaya lah, kata Pak Lo seperti itu. Kalau beli saham itu belilah saham yang manajemen itu jujur, terpercaya, bagus gitu ya. Nah, kalau saham yang baru IPO belum ketahuan. Nah, banyak saham IPO yang istilahnya mereka atau grupnya itu belum listing di bursa sebelumnya, itu banyak banget. Kalau misalnya grup Saratoga IPO, nah itu kan kita udah tahu tuh track recordnya kan. Tapi kan nggak semua Saratoga atau grup Bakri atau grup MNC, kan ada grup-grup baru atau kadang-kadang nggak ada grup juga itu udah IPO. Jadi kita belum tahu nih track record manajemennya gimana kalau baru IPO. Jadi syarat yang ketiga itu biasanya saham IPO nggak masuk. Oke, terus syarat yang keempat teman-teman ya. Syarat yang keempat itu kinerja perusahaannya itu bagus. Nah, gimana kita cara mengetahui bahwa kinerja perusahaan itu bagus? Yaitu dari laporan keuangan. Nah, kalau saham IPO cuma ada prospektus. Kita belum bisa bandingin dari kuartal ke kuartal, dari tahun ke tahun. Karena memang baru IPO, belum ada laporan keuangannya. Jadi syarat yang keempat ini nggak masuk. Jadi kalau misalnya Pak Lo itu kalau mau investasi nih guys, yang saya lihat nih ya, dia akan bandingin kinerja dari tahun sebelumnya, tahun sebelumnya dia lihat gitu kan, baru dia memutuskan untuk masuk atau enggak emiten tersebut. Jadi kalau saham IPO belum bisa, karena kita belum ada ya laporan keuangannya seperti itu. Oke, yang keempat nggak masuk. Terus yang kelima ya, nggak ada kasus. Yang kelima nggak ada kasus. Kalau emiten yang udah listing di bursa lama, yang lama di bursa gitu ya, biasanya kalau ada kasus apa itu ada beritanya nyelenting-nyelenting di media sosial tuh keluar gitu. Tapi kalau saham yang baru IPO itu biasanya nggak ada, belum kecium. Contohnya kasus Zata kemarin, ya Zata, BEPS, IBPE, ya kan. Yang terakhir Zata, nah itu grupnya Bro Asep ya. Nah di sini yang terakhir Zata itu menurut para analiser gitu ya, bakal bagus ke depannya karena jual kerudung, laris pula ya,
produknya bagus, laris, dan sangat diminati oleh muda-mudi Indonesia gitu ya. Mudi-mudi. Bukan muda-mudi ya, mudi-mudi ya. Mudi-mudi Indonesia. Apa namanya? Kerudung Zata kan terkenal tuh. Nah, prospeknya ini bakal bagus. Harga IPO-nya juga nggak terlalu mahal juga. Dan banyak yang berpikir, ini bisa nih buat investasi. Ternyata memang prospeknya bagus. Harga sahamnya nggak terlalu mahal. Tapi manajemennya busuk, kacau, kan gitu. Ada kasus. Nah, makanya kalau sahamnya baru listing itu belum kelihatan. Tapi kalau yang udah lama itu biasanya kelihatan. Jadi saham IPO syarat yang kelima itu nggak kelihatan, nggak masuk, guys. Ada kasus atau nggak ada kasus itu kita belum tahu. Karena memang beritanya belum tersebar gitu ya. Masih private gitu waktu di awal-awal sebelum IPO gitu. Oke, terus yang keenam itu bagi dividen. Nah, kalau saran yang keenam ini mungkin bisa iya, bisa enggak lah, tergantung investornya. Tapi kalau saya sih, kalau udah mutusin buat pengen nyimpen saham ini setahun lebih, itu saya milih saham yang bagi dividen. Betul guys ya. Jadi kalau saham IPO memang dia ditulisannya di prospektus akan membagikan maksimal 50% dividen. Atau akan membagikan maksimal 20% dividen. Tapi kan itu belum kejadian. Baru dia ngomong doang. Bisa juga nanti alasan apa dia nggak jadi bagi dividen. Tapi kalau udah jelas nih, udah listing di bursa, ya tiap tahun bagi dividen. Berarti kalau tahun depan bagi dividen lagi nggak? Ya tiap tahun aja bagi dividen, berarti tahun depan bagi dividen lagi kalau laba kan gitu seperti itu. Jadi udah jelas kalau yang udah listing di bursa. Jadi kalau menurut saya teman-teman, kalau kesimpulannya nih, karena ada 6 syarat, itu saham IPO cuma masuk 1. Jadi kesimpulannya, kalau saham yang baru listing itu nggak bisa buat investasi. Atau nggak bisa disimpan dalam jangka panjang. Jadi kalau IPO hunter ya, arah 3 kali, 4 kali, atau istilahnya buat day trade seperti itu ya oke. Seperti itu guys ya. Nanti kalau mau invest, nunggu aja minimal setahun. Kalau Mas Pur bisa membandingin kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, baru kuartal 1 bulan depan, wah mikir nih buat investasi seperti itu. Jadi istilahnya minimal banget kalau teman-teman mau investasi di bursa, di sebuah saham itu minimal banget saham itu udah listing setahun. Kalau menurut saya seperti itu. Padahal kalau investor-investor yang lain nunggu sampai beberapa tahun dulu, baru dia mutusin buat investasi. Seperti itu guys, ya. Ya itu hanya pendapat saya aja guys ya. 6 syarat saham bisa dibuat buat investasi. Kalau teman-teman ada syarat yang lain bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.